Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bapak Ferdinand Rasa Putra dengan NIM 011 dari akuntansi kelas A. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Sultan Syah, SE, AK, MM, MAK, CA sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, dan saya dari Universitas Trunojoyo Madura mengambil program studi S1 akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, berikut adalah materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang return on invested capital dan analisis profitabilitas. Nah, yang pertama yaitu tentang ROIC atau return on invested capital, mempunyai arti dari pengembalian aset sebuah modal yang telah diinvestasikan. ROIC merupakan sebuah alat yang digunakan oleh beberapa perusahaan, memiliki beberapa tingkat efisiensi perusahaan dalam mengalokasikan sebuah modal perusahaan untuk investasi modal yang diinvestasikan berupa aset-aset yang produktif atau yang berjalan seperti mesin, gedung, dan lainnya. Bagi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, ROIC sendiri merupakan sebuah indikator untuk mengukur keefisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset-asetnya. Kemudian ROIC merupakan alat ukur bagi seorang investor dalam mengukur kelancaran aset-aset sebuah perusahaan. Nah, di mana ROIC sendiri yaitu mempunyai rumus perhitungan, yaitu income dibagi dengan invested capital. Jadi ROIC merupakan indikator untuk mengukur sebuah kelancaran aset yang dibutuhkan oleh sebuah investor, baik investor maupun manajemen sebuah perusahaan, untuk mengukur apakah aset tersebut sudah digunakan dengan efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya yaitu profitabilitas, yaitu mengatur perkembangan perusahaan yang sedang beroperasi harus berada dalam posisi yang menguntungkan. Kondisi akan mempermudah dalam menarik investasi eksternal, terutama dari investor. Nah, di sini profitabilitas sendiri yaitu mengatur perkembangan perusahaan dalam mengukur efektivitas dan investasinya. Apakah sudah berjalan dengan sesuai, apakah belum, apakah sudah menghasilkan keuntungan atau belum. Maka di sini dilakukannya yaitu namanya profitabilitas, yaitu mengukur perkembangan dari sebuah perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang ROE sendiri, yaitu return on asset, yaitu metode yang digunakan untuk mengevaluasi efek dari investasi, aset, serta performa bisnis. Profitabilitas sendiri merupakan rasio yang mencerminkan dampak dari likuiditas, aset, utang, dan hasil operasi perusahaan terhadap pengembalian modalnya. Apakah modal tersebut sudah kembali atau menghasilkan keuntungan yang diukur dari investasinya, asetnya, utangnya, apakah lebih bisa mengembalikan, apakah menghasilkan keuntungan atau tidak. Kemudian yaitu kemudian komponen dari return on invested capital yang pertama yaitu di sini ada defining invested capital, yaitu untuk menghitung keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Jadi di sini alat ukur yang pertama yaitu untuk menghitung apakah keuntungan yang diinvestasikan sudah mengembalikan modal atau menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu kombinasi modal yang diinvestasikan untuk periode. Meskipun modal yang diinvestasikan adalah definisi modal yang diinvestasikan, perbandingan pengembalian suatu periode dengan basis investasi modal ditanamkan dalam suatu periode biasanya dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan dana yang tersedia dari perusahaan. Kemudian, berikut adalah
rumus dari return on net operating asset, yaitu di mana net operating profit after tax NOPAT dibagi dengan rata-rata net operating asset NOA. Nah, kemudian yaitu ada penyesuaian modal dan pendapatan yang diinvestasikan, di mana di sini modal yang distorkan atau diinvestasikan apakah sudah dilaporkan atau sudah menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan. Kemudian yaitu tentang analisis return net operating asset RNOA. Nah, di sini dikenal dengan rasio profitabilitas yang sudah saya singgung di awal tadi, yaitu menunjukkan seberapa efektif dari suatu organisasi dalam mengelola modal yang sudah diinvestasikan, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, di sini cara kerjanya menghitung aset operasi bersih sekaligus rasio operasi laba, akan tetapi rasio ini lebih mengukur pada laba operasinya. Kemudian dengan cara ini mereka menghasilkan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak dari kegiatan yang tidak terkait langsung dengan operasi utama. Kemudian RNOA adalah rasio yang dihitung dengan membagi net operating profit after tax NOPAT dibagi dengan net operating asset. Nah, di sini terdapat rumus perhitungan, yaitu laba operasi setelah pajak NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih NOA. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu disagresi margin laba. Nah, di sini margin laba merupakan hasil dari biaya operasional dan penjualan. Kedua komponen ini bergantung pada harga jual per unit produk atau layanan dan juga biaya per unit yang telah dikeluarkan dalam pemasaran sekaligus pemenuhan kebutuhan pelanggan serta terjadinya transaksi penjualan. Nah, di sini menganalisis kinerja keuangan dalam perusahaan sekaligus menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitasnya, sehingga perusahaan bisa menganalisis margin kotor, margin operasi, margin kotor, margin operasi, dan tentunya juga margin bersihnya. Nah, di sini ada rumus dari margin laba operasi dinamakan sebagai berikut, yaitu laba operasi bersih setelah pajak NOPAT dibagi dengan penjualannya. Kemudian disagresi perputaran aset, yaitu perputaran aset adalah ukuran sejauh mana suatu perusahaan memanfaatkan asetnya. Nah, di sini penjualan adalah ukuran yang paling relevan untuk menilai penambahan aset karena penjualan adalah komponen utama dalam menghasilkan laba. Dengan perputaran ini akan menunjukkan produktivitas relatif aset, yaitu seberapa banyak dari penjualan yang dihasilkan per satu unit uang atau investasi dalam sebuah asetnya. Kemudian di sini ada return on common equity, yaitu hasil dari investasi dana modal ke dalam suatu perusahaan disebut return. Realisasi di ekspektasi adalah, dan kategori utama konsep return ekspektasi adalah keuntungan yang diharapkan investor di masa yang akan datang, yang didasarkan pada analisis dan prediksi berbagai faktor yang dapat mengaruhi kinerja investasi. Keuntungan yang sudah terwujud dan dapat diukur secara konkret disebut return realisasi. Nah, di sini ada ROE. ROE merupakan keberhasilan kinerja keuangan suatu perusahaan, merupakan aspek yang krusial di mana manajemen dan analisis bisnis. Salah satu metode yang paling efektif adalah WD adopted untuk mengukur performa finansial melalui analisis rasio keuangan. Pendekatan ini menawarkan insight yang mendalam dan komprehensif tentang berbagai aspek kesehatan finansial perusahaan. Nah, di sini ada beberapa fokus yang dilakukan, yaitu ada yang pertama rasio likuiditas, rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua yaitu rasio aktivitas, rasio yang digunakan suatu perusahaan untuk menilai efisiensi sebuah perusahaan dalam pengelolaan asetnya. Kemudian yang ketiga yaitu rasio leverage, merupakan rasio yang digunakan untuk menganalisis struktur modal perusahaan ini dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pada jangka panjangnya. Kemudian yang
Empat yaitu rasio profitabilitas, yaitu di mana perusahaan menilai apakah perusahaan tersebut sudah memiliki keuntungan atau keuntungannya sudah bertambah pada labanya. Kemudian yang kelima yaitu rasio pasar dapat memberikan indikasi tentang persepsi investor terhadap kinerja perusahaan di pasar modal. Berikut yaitu ada rumus dari ROE sendiri, yaitu laba bersihnya dibagi dengan ekuitas pemegang saham dikali 100%. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ROE. Yang pertama yaitu ada profit margin atau margin laba bersih, komponen yang dapat mengukur profitabilitas penjualan perusahaan. Yang kedua yaitu aset turnover atau perputaran total aktiva, yaitu rasio digunakan dalam mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan, di mana perusahaan menggunakan rasio ini untuk menghitung apakah penjualan yang dilakukan sudah efisien sesuai dengan perusahaan yang mau, maka digunakanlah rumus ini, perputaran total aktiva atau rasio tersebut. Kemudian leverage yang disesuaikan yaitu komponen menggambarkan bagaimana struktur modal perusahaan mempengaruhi return bagi pemegang saham. Biasanya ada dua, yaitu common earning leverage menunjukkan proporsi laba bersih yang tersedia, kemudian yang kedua itu leverage struktur modal, yaitu mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh ekuitas pemegang saham dibandingkan dengan uang. Kemudian untuk ada kesimpulannya, yang pertama yaitu pentingnya analisis kinerja keuangan, di mana termasuk penggunaan rasio ROIC-nya. Kenapa sangat penting? Karena bagi perusahaan dapat memahami kemampuan akan perusahaannya dalam kondisi keuangan, membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien untuk kelancaran perusahaannya. Dan kedua yaitu pengukuran efisiensi modal dari ROIC-nya, berfungsi sebagai indikator efisiensi dalam pengalokasian modal yang diinvestasikan. Dengan menghitung ROIC, maka akan dapat melihat indikator efisiensi dan pengalokasian modalnya, apakah sudah sesuai, apakah belum. Kemudian perusahaan dapat memiliki seberapa baik mereka menghasilkan keuntungan dari setiap unit modal yang diinvestasikan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan investasi dan strategi bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Berbagai faktor termasuk komponen operasional dan non operasional dalam laporan keuangan serta penyesuaian yang diperlukan dalam rangka-rangka akuntansi dapat mempengaruhi analisis laba atas modal yang diinvestasikan. Oleh karena itu penting untuk melakukan analisis yang cermat dalam mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Nah, secara keseluruhan pemahaman yang mendalam tentang ROIC dan analisis profitabilitas dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dalam merencanakan strategi keuangan dan meningkatkan kinerja mereka di pasar. Jadi perusahaan bisa memilih 3 rasio jika ingin mengetahui tentang asetnya apakah sudah sesuai atau belum. Bisa menggunakan ROA, return on asset, karena ROA sendiri yaitu mengukur rasio tentang aset, apakah aset yang dimiliki oleh perusahaan apakah sudah benar atau belum. Jadi perusahaan bisa menggunakan ROA agar manajemen atau investor dapat mengambil keputusan untuk perusahaan tersebut. Kemudian jika perusahaan ingin melihat dari modal yang diinvestasikan apakah sudah efektif dan efisien dan apakah menghasilkan keuntungan, perusahaan bisa menggunakan ROI. ROI sendiri yaitu return on investment, yaitu rasio tentang perhitungan investasinya. Nah, dari situ manajemen atau investor bisa melihat apakah usaha tersebut memang efektif dan efisien dalam menanamkan modalnya saat diinvestasikan. Kemudian yang terakhir yaitu ROE, yaitu tentang equity, return on equity. Jadi manajemen atau investor yang mau mengambil keputusan pada perusahaan tersebut jika ingin mengetahui tentang ROE-nya atau equity-nya bisa menggunakan rasio return on equity, di mana return on equity sendiri menghitung rasio tentang ekuitas perusahaan tersebut apakah sudah efektif dan efisien. Nah,
Maka dari itu diciptakanlah 3 perhitungan rasio, yaitu ROA, ROI, ROE, tergantung kebutuhan dari manajemen dan investor mau melihat rasio yang mana, bisa memanfaatkan ke 3 rasio tersebut atau salah satunya saja. Jadi investor dan manajemen harus memperhitungkan kembali dengan benar rasio mana yang ingin dilihat atau diketahui untuk mengambil keputusan, karena keputusan tersebut sangat penting bagi investasi mereka atau kelancaran perusahaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.